Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Amma ba'd. Thalab wa thalibat MKW kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai pada pelajaran ke-12 dengan judul bab tindakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Jadi Rasul itu melindungi umatnya dari kesyirikan begitu. Baik, kita baca tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad merupakan nikmat Allah bagi hamba-hambanya. Lalu yang kedua, murid dapat menyebutkan sebagian sifat Nabi yang terkandung dalam ayat yang akan kita baca. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyimpulkan dari ayat tersebut tentang semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menutup semua jalan kesyirikan. Karena besarnya kedudukan tauhid dan bahaya kesyirikan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat untuk menjaga tauhid dari kesyirikan dan menutup semua celah, semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, supaya tauhid menjadi bersih dari semua noda, dari semua kotoran kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, lihat artinya dari jenis kalian, yaitu dari manusia, dari jenis manusia. Azizun alaihi, sangat berat baginya, ma'anittum, apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, sangat semangat atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman sangat penyayang, sangat amat berkasih sayang dan berbelas asih kepada orang-orang yang beriman. Ini ayatnya jelas sekali bahwa Rasul itu memiliki empati yang sangat besar kepada umatnya. Ingin umatnya itu baik dan tidak ingin dari umatnya itu ada yang jelek begitu. Dari ayat ini jelas seperti itu. Nah, pokok pembelajaran yang kita bisa ambil yang pertama, sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengabarkan pada hambanya dalam bentuk mengingatkan akan anugerah dan menjelaskan keutamaan dengan diberikannya, yaitu keutamaan yang diberikan Allah begitu. Dengan apa itu? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus kepada umat ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Kenapa? Karena manusia dalam menyembah Tuhannya, menyembah Allah, itu tidak akan benar ibadahnya kecuali dengan contoh, kan begitu. Nah, semua contoh ibadah, semua tata cara ibadah, itulah yang menjelaskan Rasul. Loh, kenapa kok penting? Ya karena ibadah itulah yang ketika kita kerjakan kita akan masuk surga Allah. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah benci, itu disampaikan oleh Rasul, disampaikan oleh manusia yang Allah utus kepada kita. Dan bayangkan Allah Subhanahu wa taala di sini kan jelas menyebutkan Rasul itu dari jenis kita. Kenapa? Karena memang kita yang manusia. Coba kalau manusia kemudian Rasulnya adalah jin, wow, bagaimana itu? Bisa takut itu ataupun bisa tidak tersabar itu dakwahnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala itu telah dibuktikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada kebaikan kecuali telah Rasul sampaikan, dan tidak ada kejelekan kecuali telah Rasul cegah dari umat manusia ini. Tetapi yang sayang seribu sayang, tetap banyak di sana orang yang tidak mau ikut Rasul. Padahal kalau mau masuk surga itu syaratnya harus ikut Rasul. Makanya suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Rasul,
seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wah, sahabat heran, duh, apa ada yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat, tidak mau taat kepadaku, ya dia itu yang nggak mau, yang dia akan masuk neraka. Kan begitu. Maka ya Allah, ya dengan kasih sayang, dengan rahmat dari Allah, Allah utus ya Rasul ya berbentuk manusia, ya dilahirkan ya, di dunia ini, diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengantarkan kita kepada surganya, agar mengantarkan kita kepada ya kenikmatan yang abadi, ya, agar kita selamat dari kesesatan. Ya, berarti inilah ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Nabi Muhammad kepada kita ya sebagai ya panutan yang bisa kita teladani. Dan tadi kan Rasul jelas ya, kalau mau manut pada Rasul, kalau mau taat pada Rasul, masuk surga. Tapi kalau mau taat pada Rasul, ya itu dia, enggan masuk surga kata Rasul. Ya, maka marilah kita jadi orang yang mau masuk surga. Baik ya. Kemudian ya, dan sifat-sifat beliau yang tersebut dalam ayat ini diantaranya ada 4 ya. Jelaskan di ayat ini Rasul memiliki 4 sifat. Ya. Yang pertama bahwa Rasul SAW berasal dari kalangan manusia. Ya. Mereka mengenal nasab dan bahasanya. Orang Quraisy itu hafal sekali Nabi Muhammad itu siapa ya. Serta mereka mengenal jujurnya dan amanahnya Nabi. Ya, bahkan sebelum Nabi itu menjadi Rasul, ya diutus menjadi Nabi, diutus menjadi Rasul, ya, nah diberikan wahyu maksudnya ya. Artinya ya, orang Quraisy itu menggelari Nabi Muhammad itu Al-Amin, itu orang yang sangat terpercaya. Pokoknya ada masalah, saya mutuskan Muhammad, gitu kan. Pokoknya kalau mau nitip barang ke Nabi Muhammad. Pokoknya kalau mau tanya apa, kalau mau orang jujur dia tanya sama Nabi Muhammad. Ya, nah tapi ketika Rasul mulai diberi wahyu, ya Rasul menyampaikan kebaikan. Nah di situ terpisah. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Padahal sebelumnya percaya semua tuh. Orang Quraisy sangat bangga terhadap Nabi Muhammad itu. Di Quraisy itu ada orang yang paling amanah namanya Muhammad, kan begitu. Ya. Tetapi ketika Rasul diberi wahyu, nah di situ, ya ada orang yang percaya, ada orang yang tidak. Maka siapa yang taat pada Rasul, percaya pada Rasul akan masuk surga. Siapa yang menolak ya tidak akan masuk surga. Nah, jadi mereka mengenal Rasul, mengenal nasabnya, mengenal amanahnya Rasul. Nah, hal itu menjadikannya paling dekat dan paling cepat untuk dipahami hujah-hujahnya. Jadi kalau mereka sangat kenal Rasul, bahasanya juga sangat paham, ya sikap-sikapnya sangat paham. Tentunya ketika Rasul menyampaikan sesuatu, mereka langsung paham pula. Ya, itulah hikmahnya. Nah, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang Rasul ya dari kaummu sendiri, yaitu dari kalanganmu sendiri, dari manusia, dari suku Quraisy itu. Baik ya. Kemudian ini sifat pertama bahwa Rasul itu dari kalangan manusia. Lalu yang kedua, beliau adalah orang yang sangat kasih sayang terhadap umatnya. Beliau merasakan beratnya apa yang dialami oleh umatnya. Beliau banyak meninggalkan amalan dan perkara-perkara karena takut memberatkan umatnya, seperti dalam sabdanya. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan pada umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Ya. Nah, hal ini seperti difirmankan Allah, azizun 'alaihi ma'anittum. Ya, berat rasanya olehnya penderitaanmu. Ya. Jadi Rasul itu sangat kasih sayang pada umat Islam. Ya, buktinya apa? Ya, seandainya Rasul berdoa, seandainya Rasul meminta kepada Allah sesuatu yang menjadi wajib, ya, yang maksudnya apa? Diusulkan oleh Rasul untuk diwajibkan, begitu gampangannya ya. Tentu Allah akan mengabulkannya. Tetapi sekian banyak syariat Islam itu ya justru memudahkan umat Islam. Ya, contoh saja ketika sholat. Ya, Rasul mengajarkan kalau nggak kuat sholat berdiri ya sakit apa ya boleh duduk. Kalau nggak kuat boleh tidur. Kalau nggak kuat tidur boleh pakai gerakan. Kalau nggak kuat ya berarti mati. Ya. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Rasul sangat kasih sayang. Ya. Ketika safar itu kan berat ya. Maka diajarkan oleh Rasul syariatnya sholat itu boleh dijamak. Ya. Dan bahkan ya contoh yang ketiga yaitu kisah tentang sholat taraweh. Ya.
kisah tentang sholat tarawih. Tarawih kan sebagaimana para ulama menyebutkan, ya hukumnya sunnah yang sangat ditekankan kan begitu. Ya, itu yang paling rojihnya begitu. Nah, ya. Kenapa kok hukumnya hanya sunnah muakkadah, bukan wajib? Ya. Nah, itu ada sejarahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika di 10 hari terakhir, ya, nah itu beliau sangat semangat sekali untuk etikaf, untuk benar-benar memfokuskan diri untuk ibadah. Nah, baik pagi, siang, sore, malamnya. Nah, ketika malam, ya sebagaimana kita ketahui, ya, sangat utama sekali kan, ya, malam-malam hari Ramadan itu, apalagi malam-malam ganjilnya, yang di situ dikatakan adalah Lailatul Qadar kan begitu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian sangat semangat untuk menghidupkan malamnya. Nah, ketika Rasul tahu ya menghidupkan malam dengan para sahabat ya, sampai hampir subuh kan, dari-darinya begitu kan, menghidupkan malam itu benar-benar melek untuk ibadah sampai hampir subuh begitu. Ya, maka Rasul ya sholat taraweh awalnya ya begitu, kemudian saking banyaknya sahabat yang benar-benar mengikuti, akhirnya di beberapa hari ya itu Rasul tidak keluar untuk sholat taraweh di masjid. Ya, itu untuk apa? Ya, Rasul sendiri mengatakan, aku tahu kalau kalian itu sudah menunggu mau sholat taraweh, tapi kalau aku benar-benar rutinkan, benar-benar terus menerus seperti itu, aku khawatir kalau taraweh itu diwajibkan begitu. Masya Allah ya. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikan ya perkara itu sunnah muakkadah. Ya, jadi tidak wajib. Apa bedanya itu sunnah muakkadah dan wajib? Kalau itu diwajibkan, tarawih itu diwajibkan, berarti orang yang meninggalkannya kan apa? Dosa. Ya. Padahal kan ketika ya hikmahnya banyak sekali lah ya. Nah, orang mungkin di malam hari itu kadang ya ada yang sakit, ada yang apa. Jadi kan 100% nggak boleh ditinggalkan kalau itu wajib. Seperti kita sholat 5 waktu, walaupun kita sakit kan nggak boleh kita tinggalkan sholat. Ya. Tadi kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa tidur. Itu kalau wajib. Nah, tapi kalau memang taraweh ya qadar masyafa'al mungkin ya misalkan, ini cuma misal ya, seperti yang pernah ya kita alami mungkin apa? Safar ya, perjalanan ke luar negeri ya kan. Dari Indonesianya masih apa? Siang bahkan ya, sampai luar negeri sono ya sudah hampir subuh ya kan, waktunya lebih cepat ya kan begitu. Nah, ini terus bagaimana kalau memang itu apa? Wajib, berarti kan ya sangat sulit seperti itu ya. Nah, maka hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ya, akhirnya ya Allah tidak wajibkan sholat tarawih itu. Nah, ini salah satu bentuk ya kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan banyak lagi ya syariat Allah Subhanahu Wa Taala ya yang itu mudah untuk dilakukan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sifat beliau sangat bersemangat untuk memberi hidayah kepada umatnya dan memberi manfaat di dunia maupun di akhirat. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya, harisun alaikum, ya, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagimu, ya, bagi umat manusia. Jadi Rasul itu sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Itulah sifat dari Rasul. Maka kita pula ya wajib mengikutinya, harus bersemangat ya memberi hidayah kepada orang lain sebisa kita. Lalu yang keempat, beliau sangat kasih sayang terhadap orang yang beriman, seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, bil mu'minina raufur rahim, ya. Dengan orang-orang mukmin sangat sekali berbelas kasih. Nah, itulah ya sifat-sifat Rasul yang digambarkan dari situ. Nah, ini terkait dengan poin yang kedua ini. Kemudian kita pindah ya, poin yang kedua, penjagaan Rasul terhadap sisi-sisi tauhid. Allah telah mensifati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat terpuji sebagaimana telah disebutkan. Maka orang yang sifatnya seperti itu tidak mungkin meninggalkan satu pintu kebaikan kecuali akan membukanya. Dan tidak ada satu pintu kejelekan kecuali akan menutupnya. Sungguh beliau telah memperingatkan dan mengingatkan umatnya dari kesyirikan yang merupakan dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengannya. Beliau juga telah menerangkan jalan-jalan yang mengantarkan pada kesyirikan. Beliau seperti pengagungan terhadap kuburan, sikap hulu terhadapnya, ya, serta yang lainnya dengan mengantarkan kepada penyembahan terhadap selain Allah itu. Dengan demikian beliau betul-betul telah menjaga, melindungi sisi tauhid dan menutup semua jalan kejelekan. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau. Jadi ini begini ya. Ini seperti konklusi, seperti kesimpulan dari bab-bab sebelumnya ya. Di mana bab-bab sebelumnya itu Rasul itu sangat mewanti-wanti, jangan kalian jadikan kuburan sebagai
masjid, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain Allah, kan begitu. Nah itu di antara bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya, agar mereka tidak kejeglong kalau bahasanya dalam kesyirikan, karena kesyirikan itu mengantarkan kepada penderitaan yang kekal. Dan sebelumnya juga Rasul telah menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan tauhid, bahwa orang yang mati dalam keadaan tauhid pasti akan masuk surga dan yang semisalnya ya. Jadi itulah ya, bab kita ini membicarakan Rasul itu orang yang sangat semangat untuk menjaga tauhid dan sangat semangat pula untuk menutup celah kesyirikan ya, sebagai bab yang telah berlalu ya. Jadi ini ya tugasnya, tolong dikerjakan itu. Dan setorannya sampai bab 11 ya. Bab 12 nya belum ya. Dan yang dihafalkan ini wajib dihafalkan. Untuk disetorkan lihat ya, kita buka mulai pelajaran 1 ya, itu ada 2 ayat ya, halaman 1 itu wa anzir bihil ladzina yakhafun itu, dan juga kulillahi syafa'atu jami'an. Jadi ada 2 ya. Kemudian di pelajaran 2 ada 1, 2, ada 2 juga ya, berarti ada 4 ya, mantan ladzi yashfa'u dan wa kam min malakin ya. Pelajaran ketiga yaitu ada qulidul ladzina za'amtum ya. Terus qala ya waqala Abu Hurairah itu, jadi ada 2 ya. Jadi ada 2. Baik ya, jadi ada berapa? 6 ya. Bab keempat itu ada 1 ya. Ada 1 saja itu ya. Nah, ada 1 saja ya, tapi panjang ya. Silahkan ya Pak ya. Kemudian yang kelima, bab kelima itu ada 1 dalil pendek sekali, insya Allah langsung hafal. Kemudian pelajaran 6 ada 1 dalil agak panjang ya. Silahkan ya Pak. Lalu bab ke-7 itu ada 1, 2, 3 dalil ya, halaman 3637. Kemudian bab ke-8 ada 1 dalil ya, pendek ya. Kemudian bab ke-9 ada 1, 2, 3 dalil ya. Dihafalkan semua ya. Kemudian bab ke-10 ada 1 dalil ya. Lalu bab ke-11 ya, ini ada 1, 2, 3 dalil ya. Jadi silakan nanti ditotal ya. Itu ada 6 dari bab 1 sampai bab 11 ya. Dan cara setorannya ya, nanti bilang ya, bab 1 ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bab 1 qala Allahu azza wa jalla begini. Nanti pindah bab 2. Karena kalau hadis langsung aja an Ibnu Mas'ud misalkan begini-begini langsung disebutkan ya. Jadi ada babnya, bab 1, bab 2 disebutkan dulu. Dan ya, setorannya wajib satu kali jurus, 1 kali majelis begitu. Tidak satu setorkan nanti nanti jangan-jangan wah 1 buka dulu hafal ke setoran langsung. Bab 2 buka lagi setoran. Nah, itu bukan seperti itu, tapi semuanya ya, semuanya. Nah, ya, ini ya tata cara setorannya. Dan saya tunggu ya mulai pekan depan. Jadi besok ini bisa untuk persiapan ya, mendengar pelajaran ini ya, dan persiapan ya, pekan depan di pelajaran kita hari apa itu ya, sesuai jadwal lah ya, itu disetorkan. Demikian hari Kamis atau Jumat itu ya kalau nggak salah. Nah demikian ya, tolong untuk persiapan dengan baik ya, itu nanti saya dengarkan tuh satu-satu ya, dikirimkan japri ke saya ya, atas nama siapa, japri ya. Dan itu kalau antum lancar 10 menit selesai itu ya, tapi kalau nggak lancar nah itu dia yang berhenti atau nggak sampai 10 menit ada yang bisa itu insya Allah ya. Jadi harus 1 kali setoran semua begitu. Nah demikian, 1 kali duduk ya bahasanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.